Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Minasan, kita akan belajar lagi di bab buku yang Sekyaku Zenpang halaman 8. Yang belum menonton halaman selanjutnya atau sebelumnya ya, khususnya yang belum nonton halaman sebelumnya, bisa nonton dulu ya, biar mengerti di halaman 8 ini bagaimana. Siapkan alat tulis ya, terutama modul yang ada di link deskripsi itu di print dulu, kemudian buku yang sudah di printnya itu boleh dicoret-coret ya minasang, terutama tulis di kotoba bagian atas yang tidak mengertinya, jadi diterjemahkannya hanya per kotoba bukan per kalimat ya, biar menjadi belajar mengetahui atau menghafal artinya. Oke, langsung saja kita mulai dari paling atasnya minasang. Sonota ya, maksudnya ini adalah lain-lain ya. Tore no mochikata, cara membawa tore alias baki ya, nampan gitu ya. Hai, kemudian di sini ya, untuk mengartikannya seperti biasa diartikan dari paling belakang ya, kecuali ada partikel wa atau partikel mo, itu bisa diartikan dari partikel wa dan partikel mo terlebih dahulu. Oke, di sini ada kalimat ya, toreno chusino ya, kikite to, nah hantai no te no hira de sasaemas ya, yaitu topanglah atau tahanlah ya. Jadi yang namanya sasaemas itu bisa diartikan tahan ya. Topanglah ya di ya pada telapak ya, hira telapak, pada telapak dari tangan ya, lawan ya, atau kebalikan, handa itu lawan atau kebalikan ya, dengan ya tangan dominan. Berarti minasang, kalau tangan dominannya tangan kanan, maka si torenya, bakinya itu dipegang atau ditahan ya dengan tangan kiri gitu. Kemudian di sini ya, magemas ya. Nah, ini ada yubi, jarinya ya. Di sini ada dilipat atau ditekuk ya dengan ya pada chokaku ya, sudut kanan ya, chokaku. Kemudian dari ya hiji ya, siku ya. Kemudian okiku hiro ya, okiku hiro gete, artinya dilebarkan ya, direnggangkan dengan lebar ya. Sekali lagi, yang namanya yubi, jari ya, jarinya ya ditekuk ya, kemudian pada sudut kanan ya, dengan melebarkan yang besar ya. Jadi tangannya tuh, jari itu dilebarkan, tidak dapat dilebarkan biar menopang lebih kuat lagi. Kemudian minasang, di sini soste dan ya, kemudian di sini tamochimas, simpanlah atau jagalah ya, jagalah ini antai kang, kestabilan, keseimbangan ya. Kemudian dengan shimete ya, dengan menutup ya, hiki shimete, menutup ude, lengan ya. Nah, maksudnya tuh gimana ya, ini ada gambarnya ya. Jadi si bagian lengannya itu ditutup ya, bagian ketiaknya ininya ditutup seperti ini agar mendapatkan keseimbangan yang lebih kuat gitu. Keseimbangan atau kestabilan tuh ini bahasa Jepangnya antei kang ya, hikishimete itu dengan menahan, menutup gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian mata selanjutnya ya, sugine kotone chuishimasu, hati-hati pada hal berikut ini ya. Kemudian sini ya, pada saat ya memuat seperti ya, maksud memuat seperti
shoki ya, alat makan pada baki ya. Kemudian muatkan dari depan ya. Tema kata nosemasu, muatkan dari depan dulu. Kemudian pada saat menurunkan ya, turunkanlah dari ujung ya jari, dari ujung jari, teh sakit di ujung jari ya, dari ujung dulu. Jadi kalau muat itu dari depan dulu ya, tapi kalau nurunkan tentu saja dari ujung dulu, dari yang paling gampang keluar ya, dari baki. Jangan mengeluarkan dari tengah-tengah baki ya. Hai, kemudian di sini ada naikkan ya ke depan pada ujung dari barang yang berat ya. Jadi barang yang berat tuh dinaikkan duluan ya, agar seimbang. Jangan barang yang berat dinaikkan belakangan ya. Sekali lagi, omotai mono kara sakini temae no semas. Naikkan ke depan terlebih dahulu dari barang yang berat ya. Kalau barang beratnya belakangan, nanti keseimbangan di bakinya akan terganggu. Kemudian barang yang tinggi ya, barang yang tinggi atau kemudian juga barang yang jelek keseimbangannya atau yang tidak seimbang ya. Kemudian nosemaseng, tidak dimuat pada arah ya ujung ya. Jadi barang yang misalnya ini baki nih bulat, nah barang yang berat jangan ditaruh di ujung ya. Ya udah pasti nanti tumpah si bakinya, tapi letakkanlah di tengah. Barang yang berat letakkanlah di tengah, seperti itu. Kemudian minasang di sini hati-hati ya. Nah, supaya tidak terkena ya ate ya, supaya tidak terkena pada pelanggan ya si bakinya. Hati-hati bakinya terkena pelanggan ya. Hai, jangan sampai terkena, nanti bisa tumpah dan lain-lain ya. Kemudian di dekat meja ya, di dekat meja. Kemudian tangan yang membawa baki ya, dekirudake sebisa mungkin ya, hanashimasu, menjauh dari pelanggan ya. Jadi sebisa mungkin jauh dari pelanggan ya, biar nggak terkena, atau bahasa Sundanya itu apa ya, kadupak gitu ya, apa ya, ya kesenggol gitu ya, agar tidak nyenggol si pelanggan. Kemudian minasang di sini pada saat berjalan ya, membawa baki yang kosong ya, aita tore, baki yang kosong ya. Kemudian di sini tahanlah dengan tangan ya dari arah berlawanan ya, kikite, tangan dominan. Kita kalau kita tangan dominannya kanan, berarti ditahan atau dipegang dengan tangan kiri ya. Kemudian ya, wakini kakaemas ya, jepitlah pada bagian ketiak ya, atau bawah lah gitu ya, kakaemas itu di bawah, dijepit gitu ya, dengan bagian waki, pada waki itu adalah ketiak. Hai, nah kayak tadi misalnya ketika waki tidak mengerti, minasang boleh tulis di sini di atasnya ya, misalnya di sini waki artinya ketiak gitu ya. Hai, selanjutnya di sini ada i Kurasono mochikata ya, cara membawa gelas ya. Kuraso itu gelas yang terbuat dari kaca biasanya. Kemudian di sini supaya tidak terkena ya simong itu sidik jari, supaya tidak terkena simong ya pada fuchi, ujung ya, fuchi itu pada ujung dari gelas ya. Nah, kemudian bawalah ya bagian bawah lebih dari setengah dari gelas. Jadi ini adalah cara megang yang benar ya.
supaya tidak meninggalkan sidik jari pada mulut gelasnya. Tapi kalau kita megang jari seperti ini, maka sidik jari ini akan membekas di bagian mulut gelas, dan pelanggan biasanya komplain atau merasa tidak enak ya, tidak selera gitu. Hai, kemudian selanjutnya di sini ada cara ya menyajikan makanan, atau cara di sini ada haizeng ya. Haizeng juga sama, yaitu penyajian gitu ya. Kemudian di sini yaitu dengan menahan ya pada mulut piring dengan oyayubi, jari jempol ya, oyayubi jari jempol. Kemudian ya tahanlah ya bagian soko dasar ya dari piring dengan jari yang tersisa ya. Jadi si ibu jarinya itu misalnya begini ya minasang, misalnya ini ada piring ya. Nah, jadi si ibu jarinya di sini minasang, kemudian si 4 jari lainnya di sini ya. Nah, gini ya cara megangnya. Jadi 1 jari di atas ibu jari yang tadi, lalu 4 jarinya di bawah. Kemudian di sini jari tangan ya, atau ibu jari ya di sini. Ibu jari ya arahkan pada soto gawa bagian luar, arah luar ya. Kemudian supaya tidak menempelkan sidik jari ya simong ya pada piring, betul ya. Jadi si jarinya itu diarahkan keluar supaya sidik jarinya itu tidak nempel di piring. Kemudian periksalah arah makanan ya. Kemudian kanarazu pastikan ya letakkan ya supaya ya kuru datang shomeng ya dari depan dari masakan kepada pelanggan ya. Artinya apa? Sekali lagi, shomeng itu arah depan ya. Jadi pastikan memberikan makanan tuh dari depan si pelanggan ya. Jangan memberi makanan atau menyajikan makanan dari samping atau dari belakang ya, tapi usahakan dari depan. Seperti itu. Hai, ke selanjutnya di sini ada sang ya. Halaman 9 berarti ya minasang. Nah, di sini. Halaman 9 yaitu Shokuno Manani Suite, yaitu tentang etika ya. Sekali lagi, tentang etika makanan ya. Kemudian di sini ada ya pada syukang, pada kebiasaan dari memakan berdasarkan ya tanah itu sono tochi itu tanah ya, area tanah gitu, dan negara ya cigai ari terdapat perbedaan ya. Tentu budaya makan setiap tanah, setiap negara itu beda ya. Kemudian di sini ya ada etika atau saho ya, tata krama ya, yang masing-masing sore-sore itu masing-masing itu ya. Kemudian saho toa yang dimaksud dengan tata krama ya adalah seperti metode ya, atau juga cara memakan yang benar ya dari ciki ya. Ciki itu adalah area itu maksudnya. Jadi setiap area tuh atau tempat memiliki etika makan masing-masing beda ya. Tayo nakuni ya artinya negara yang bervariasi, negara yang bermacam-macam gitu ya. Karena ada ya
melakukan penyajian makanan ya dari area ya Sorezore no Sahoya Manao Tadashiku Rika Ishimasho. Ayo pahami dengan benar ya etika ya dan juga tata krama dari masing-masing itu. Oke, sekarang kita belajar tentang table manners ya, alias etika ketika bermakan. Hai, di sini ada washoku mana, yaitu etika makanan Jepang ya. Washoku itu artinya makanan Jepang. Kemudian apabila ya orangnya migiki alias pengguna tangan kanan ya, dengan pengguna tangan kanan, dominan tangan kanan maksudnya ya, maka ya angkatlah ya tote mochi agemas, angkatlah dengan mengambil pada tangan chuo, pusat ya dari hashi alias sumpit dengan tangan kiri ya. Jadi ambil dulu dengan tangan kiri berarti ya. Kemudian ya shitakara ya dari bawah. Kemudian memegang motsu, memegang supaya menahan ya tangan kanan dari bawah ya. Kemudian totemo kireini motemas ya, akan sangat membawa dengan sangat cantik ya. Kemudian shita no hashi wa ugo kasazu, sumpit bagian bawah jangan digerakkan ya. Jadi maksudnya adalah ini adalah sumpit bagian bawah, ini sumpit bagian atas ya. Jadi tidak menggerakkan ya, bentuk bentuk nai ya tambah sazu ya, itu artinya tanpa menggerakkan hashi sumpit bagian bawah. Kemudian cara memegangnya dari sumpit yang benar adalah dengan hanya menggerakkan ya sumpit bagian atas. Jadi yang digerakkannya ini aja ya, dibuka tutup gitu. Yang ininya tuh kita jangan pikirkan, yang penting ininya tuh bisa buka tutup. Hai, kemudian minasang kita lanjut lagi. Di sini ada poin I ya. Nah, poin di sini adalah Ichiju Sangsai, yaitu artinya ini adalah satu budaya Jepang ya. Ichiju Sangsai maksudnya ini 3 hidangan ya. Sangsai itu artinya 3 hidangan, dan juga Ichiju 1 sirup ya. Sup-supnya maksudnya, bukan sirup, sup gitu. Ichiju Sangsai wa ya, yang dimaksud dengan Ichiju Sangsai adalah ya, di sini adalah struktur atau bagian dasar dari makanan Jepang ya. Kihong itu dasar berarti ya. Kose itu struktur dasar makanan Jepang. Nah, ini contohnya adalah menjadi contoh dari mulai ya. Oke, pertama di sini ada gohang ya. Oke, nasi tentu saja, kemudian ada shiru, supnya. Kemudian ada sai, atau bisa juga ada okazu ya, alias makanan kecilnya. Kemudian ada kou no mono, yaitu ya makanan yang asam gitu ya. Kemudian seperti ada sukemono, yaitu contohnya adalah acar atau asinan ya. Hai. Kemudian di sini kita lihat sambil lihat gambarnya minasang ya.
Hai, di sini ada Hidari Gawani ya, dari pada bagian sebelah kiri ya. Nah, itu ada Gohang nasi ya. Kemudian ada Migi Gawani di sebelah kanannya ya. Nah, itu ada sirup. Nah, sirup ini adalah bukan sirup, sup ya, ada sup. Ya, supnya ini biasanya miso siru ya. Kalau makanan Jepang tuh yang terbuat dari rumput laut gitu ya. Ini enak segar. Kemudian sonochu oni ya. Ada konomono ya. Chuo itu apa tadi? Ya. Intinya pada pertengahannya lah kira-kira ya. Ada yang namanya konomono atau asinan, acar ya. Ini ada timun, ada lobak yang sudah diacarkan gitu ya, asam ya rasanya. Kemudian sarani selanjutnya ya, migi oku ya, kanan sudut berarti ini ya. Nah, kanan sudut ada sushai, ada hidangan utama. Di sini ada seperti ikan ya, susai. Kemudian hidari okuni ya. Kemudian di sebelah kiri sudut ada fukuzai. Oh, oki ya, diletakkannya fukuzai. Fukuzainya adalah makanan pendamping ya, seperti tumisan ya. Sekali lagi, jadi yang namanya shusai ya, makanan utama sebelah kanan atas. Kemudian ada fukuzai, makanan pendamping sebelah kiri atas. Kemudian sunomonoya ya, aemono o chu oni haichi shimasu ya. Kemudian diletakkan di bagian tengah ya, aemono ya. Aemono itu ya seperti contohnya ikan asin dan lain-lain ya. Ikan asin dan juga ada sunomono, makanannya asam-asam gitu. Jadi ditaruh di tengah gitu ya. Nah, ini adalah yang bisa disebut dengan ichiju sangsai ya. Nah, ichiju sangsai alias 3 hidangan 1 sirup atau sup gitu ya. Hai. Oke minasang ya. Sampai di halaman 9 dulu belajarnya. Nanti kita lanjutkan lagi halaman 10 dan 11. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat berjuang, semoga lulus ujian SSW restorannya. Mite kurete domo arigatou gozaimasu. Bye bye.